Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya M. Dahlan Abu Bakar akan hadir bersama satu cerita masih dari Tanah Suci ya, yang berjudul Supir Arab dan Lailatul Qadri. Ketika melaksanakan ibadah umrah tahun 1996 menjelang sholat Idul Fitri di Masjidil Haram pagi hari esoknya, saya bersama sejumlah teman sempat menikmati malam 1 Syawal di Jeddah, kota yang berjarak 88,9 km. Pada malam lebaran selepas sholat isya, kami menumpang satu bus jalan-jalan ke Jeddah. Jarak kota Mekah dengan Jeddah ditempuh paling cepat 56 menit. Kendaraan bergerak searah dengan kecepatan tinggi, ya tentu saja dari arah yang berlawanan ada di sebelah sana, dengan jalur jalan yang cukup mulus dari atas 3-4 jalur. Dulu ketika menggunakan kapal laut, para jemaah calon haji diangkut menggunakan kendaraan darat dari pelabuhan Jeddah ke kota Mekah yang berjarak 80 km. Jalur lama ini yang sekarang sudah tidak terawat dan sudah rusak karena diterjang banjir tahun 2009, berjarak sekitar 2 km dari jalan highway Jeddah Mekah yang sekarang. Sebagian lahan di antara jalur lama dan highway itu sudah berisi permukiman dan sebagian lagi gunung-gunung. Pohon-pohon yang ada di sana sudah tumbang akibat banjir. Gerbang Mekah yang akan selalu dilewati oleh para jemaah calon haji ataupun umrah yang masuk dari Jeddah ke Mekah dibangun pada tahun 1979. Bangunannya didesain oleh Dia Aziz Dia dengan arsitektur Amir El Abed pada masa kepemimpinan wali kota Mekah Osama bin Fadl Al-Bar yang juga menjabat direktur utama Bawabat Mekah dan Co, perusahaan yang membangun jalan tersebut. Bagian utama pembangunan highway Jeddah Mekah ini adalah struktur kitab suci Al-Quran yang direkat dengan posisi terbuka dan dibangun dengan bahan beton bertulang. Seluruh struktur dapat dihiasi dengan berbagai pola dan dapat diterangi pada malam hari dengan berbagai cara yang berbeda. Di bawah struktur terdapat pohon-pohon palem yang tumbuh di sepanjang garis jalan raya. Di sisi-sisi lain ada kotak-kotak kayu di dalam kebun yang rapi dengan pagar yang berbentuk perimeter pagar kecil dan tempat parkir kecil. Beberapa kilometer sebelum kita tiba di bawah gerbang kitab suci, terutama mereka yang datang dari Jeddah ke Mekah, ada papan bicara bertuliskan non-muslim exit dengan penunjuk jalur yang harus diikuti. Ini dimaksudkan jika ada penumpang kendaraan yang bukan orang muslim hendaknya harus mengikuti atau keluar melalui jalur sesuai petunjuk arah. Kembali ke Mekah, dalam hal takbir menjelang Idul Fitri tidak ada orang takbir keliling macam di Indonesia. Takbir terdengar suara takbir terdengar hanya menggema di dalam Masjidil Haram dan melalui pengeras suara di menara-menaranya yang menjulang tinggi. Suasana kota biasa-biasa saja. Ketika pada waktu itu kota Mekah belum mengalami pembangunan yang luar biasa seperti yang saya saksikan ketika melakukan umrah pada tahun 2017. Di Jeddah kami hanya berbelanja di Balat, salah satu tempat berbelanja paling favorit di kota pelabuhan itu. Barang-barang yang dijual di pasar ini terbilang lengkap, meskipun banyak didominasi oleh produk impor dari Cina atau Tiongkok. Selebihnya merupakan impor dari India, Pakistan, Turki, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Tidak hanya itu, pasar Balat juga menjadi pusat penjualan elektronik yang cukup dikenal di Jeddah. Jemaah haji memang diimbau kalau berbelanja di pasar Balat agar tidak terpisah, karena ini pasar ini banyak sekali bloknya. Ketika menunaikan ibadah haji tahun 1992, saya sempat bertemu dengan salah seorang tenaga kerja wanita TKW Indonesia yang sempat curhat tentang keadaannya di Jeddah. Saya dengan TKW tersebut berada dalam dua baris antrean yang berbeda. Dia berada di barisan perempuan untuk keluar dari salah satu toko, sementara saya berbarisan kaum pria.
Kami berbicara dalam bahasa Indonesia tapi tidak saling berhadapan atau tidak bersaling pandangan. Tetapi saya dapat mendengarkan apa curhatnya. Saya hanya bertanya dan dia menjelaskan permasalahannya. Namun saya juga tidak dapat berbuat banyak tentang masalahnya karena beberapa hari lagi akan kembali ke tanah air. Dalam perjalanan pulang dari Jeddah, seorang teman membuat usil dengan mengusik supir bus yang kebetulan dilihat dari warna kulit dan posturnya tampaknya berasal dari Afrika. Di tengah suara takbir yang tanpa henti di atas bus, teman itu yaitu Lanyala Mataliti yang kini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Indonesia menyalakan sinar laser melalui pointer yang biasa dipakai oleh pemateri pada saat membawakan presentasi. Cahaya merah yang bergerak liar tepat jatuh di depan supir. Awal-awalnya supir tak memberi respon. Lama-kelamaan mungkin dia berpikir ada cahaya aneh. Akhirnya terdengar suaranya merespon cahaya merah yang bergerak liar di tersebut. Allahu Akbar, Lailatul Qadar. Pekiknya sembari mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Para penumpang bus termasuk saya tidak pernah tahu penyebab supir meneriakkan kata-kata itu. Bahkan saya sendiri menganggap biasa saja, karena kami memang sedang dalam meneriakkan, memekikkan takbir bareng. Nanti setelah turun dari bus, baru ketahuan kalau ada seorang teman telah mengerjai si Afrika itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.